Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan bisa mencari solusi. Saat ini saya bersama seorang anggota DPR RI, anggota Komisi 2, Poksi PKB, Bapak Yanuar Prihatin dari Dapil Cirebon. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, Ya. Pak Bambang. Udah lama nggak ketemu nih. Iya, udah lama nggak ketemu. Pak Yanuar anggota Balik apa enggak? Saya hari ini enggak, Pak. Saya sudah enggak, enggak di Balik ya, di Komisi 2. Ya, yang menarik kan dalam kasus RUU haluan ideologi Pancasila ini kan PKB termasuk yang mendukung ya, walaupun dengan catatan. Sangat banyak catatan, Pak. Sangat banyak catatan ya, nanti tolong disampaikan. Karena kemudian Pak Yanuar membuat pernyataan yang sangat diametral gitu ya, bahwa mengatakan bahwa undang-undang ini salah kaprah dan harus dirombak total, ya, karena itu perlu waktu. Dan ternyata kemudian pernyataan itu diterima, akhirnya Presiden memutuskan juga tidak segera membahas, dan saya dengar fraksi pengusul menarik usulannya. Itu benar apa enggak, Pak Yanuar? Ya, yang pertama mungkin masih dalam proses ya. Mudah-mudahan sih ditarik dalam arti nggak tahu apa kemudian dibatalkan atau kemudian tunda ulang gitu ya. Kita lihat saja perkembangannya nanti, Pak Bambang. Tapi respon pemerintah sangat luar biasa karena menghindari beberapa kegaduhan gitu ya, pro kontra di masyarakat, di kalangan akademisi, bahkan di lingkungan internal DPR sendiri kan masih simpang siur, Pak, soal RUU. Ini supaya walaupun nanti akhirnya tidak diteruskan, tetapi kan Pak Yanuar mohon disampaikan itu catatan-catatan PKB, karena yang menjadi menarik bagi bacaan masyarakat itu kan NU, MUI itu kan menentang sangat keras. Ya, betul. Padahal kan boleh dikata kalau namanya PKB itu ya saya politiknya NU lah kira-kira. Kan kesannya di luar loh, kok nggak sama. PKB mendukung tapi NU-nya menolak gitu. Nah, bahkan ada yang jangan-jangan PKB ini dua standar ini, ada yang mendukung tapi ada yang menolak gitu. Nah, monggo silakan Pak Yan. Ya, artinya nggak sesederhana itulah Pak duduk perkaranya. Persepsi publik mungkin bisa terbangun. Tapi yang dimaksud oleh PBNU itu sebetulnya simpel saja kita membacanya. Kalau RUU-nya kayak begini, ya nggak usah diterusin buat apa gitu kan. Kalau RUU-nya kayak seperti yang ada sekarang, draftnya ya buat apa? Itu kan nggak ada manfaat yang besar. Artinya NU berpatokan pada ya kita menghindari mudarat yang lebih besar lah gitu ketimbang manfaat yang bisa diambil. Tapi tentu akan lain duduk perkaranya jika wajah atau substansi RUU-nya nggak kayak begitu. Kita juga kan belum tahu arah pandangan PBNU atau MUI atau kelompok-kelompok agama yang lain. Kenapa begitu? Karena memang per konsep yang ada di di RU ini memang banyak menimbulkan keanehan lah buat saya. Itu pertama aneh, yang kedua kerangka pikirnya mohon maaf ya Pak itu nggak begitu jelas, nggak begitu utuh. Akibatnya apa? Desain konsepnya juga lompat-lompat lah kira-kira begitu. Desain konsep di RU ini juga lompat-lompat gitu sehingga pertalian antar satu substansi dengan substansi yang lain juga nggak kelihatan terbangun utuh kira-kira begitu. Ya. Jadi Pak Yanuar mungkin bisa kutipkan catatan-catatan PKB ketika menyetujui rancangan ini menjadi konsep draft DPR. Nah, termasuk menjelaskan tadi yang aneh-aneh tadi. Ya, yang pertama gini Pak, sebetulnya pilihannya ini kan ada dua. Pilihan pertama ini RUU ini dilanjutkan, tapi dengan catatan yang begitu banyak. Sebetulnya bukan saja PKB yang memberikan catatan, tapi fraksi lain juga hampir semua memberikan catatan. Atau RUU ini dibatalkan sama sekali. Ini kan dua pilihan.
Nah, PKB sampai hari ini berpandangan bahwa ini kan kita belum rapat lagi Pak di internal DPR untuk mengambil keputusan soal ini ya. Tapi beberapa catatan penting kita ini luar biasa banyak. Yang pertama itu tadi Pak, kerangka pikir, kerangka konsepnya harus diluruskan. Jadi bukan sekedar merombak teks Pak, artinya kalau merombak teks di naskah atau draft RUU kan sederhana Pak, ganti kalimat, ganti frasa, membangun ulang sistematika, mungkin titik, koma, dan lain sebagainya. Itu nggak terlalu berat. Yang berat itu adalah kerangka pikir atau kerangka konsep yang ada di draft RUU ini juga itu harus dibetulkan. Makanya kita sebutnya rombak total. Jadi dari hulunya kita perbaiki dulu sebelum perjalanannya terlalu jauh. Ya contoh saja Pak, misalnya bagaimana mendefinisikan Pancasila di sini. Itu juga problem. Kelihatannya sederhana tapi ya itu masalahnya bisa memeras Pancasila misalnya dari Ekasila menjadi Trisila atau di sini ada beberapa tafsir soal pembangunan menurut Pancasila. Jadi tafsir yang ekspansif lah kalau pakai bahasa PBNU, tafsir yang ekspansif. Apakah memang begini gitu kira-kira yang kita maksud? Terus banyak juga beberapa pasal yang secara khusus sepertinya memberikan rujukan formal kepada satu badan tertentu. Luar biasa itu rigidnya diatur betul di dalam RUU ini. Pertanyaan kami, apakah perlu kalau tuh ada badan diatur sampai sedemikian rupa di setingkat RUU? Catatan lain ya karena salah pikir, salah konsep ya catatan besar kami ini dirombak ulang. Kita ngobrol dari awal lagi kira-kira begitu. Iya. Betul. Kalau Pak Januar menyebut tadi ya ada konsep besarnya, konsep pikirnya itu. Jadi kalau diperbaiki kan juga agak serius Pak. Itu bisa undang-undangnya bisa berubah itu. Apa judulnya juga berubah. Oh iya Pak, bisa. Pak Ahmad Basara kan mengatakan bahwa dia sebenarnya judulnya bukan itu. Dia pengennya judulnya itu pembinaan haluan ideologi Pancasila. Nah, juga kata-kata haluan itu sendiri juga sebenarnya masalah ini. Ini arahnya kemana ini ada haluan ideologi? Iya betul Pak. Jadi nanti ke soal judul juga nanti kita kaji ulang. Apakah judulnya sudah tepat atau tidak? Karena kalau haluan ideologi Pancasila itu punya dua tafsir. Pertama, yang dihalu itu adalah ideologinya, gitu kan? Haluan. Jadi Pancasila punya haluan lagi, gitu. Jadi ini loh haluan ideologi Pancasila. Atau yang dimaksud sebetulnya Pancasila menjadi haluan. Ini kan dua hal yang jauh berbeda, gitu. Jadi kalau toh lama nggak ada masalah, Pak. Ini kan bukan RUU yang memerlukan keterburu-buruan gitu kan. Artinya memang memerlukan pendalaman yang jernih, kerangka pikir yang komprehensif, dan yang terpenting kan stakeholder soal Pancasila ini kan luar biasa beragam, Pak. Jadi harus diserap semuanya. Dari akademisi, dari para tokoh-tokoh lain, para pengamat. Banyak sekali yang harus kita himpun. Jadi kan belum selesai, tahu-tahu udah nongol ini kira-kira gitu. Kalau sepintas lalu kan kelihatannya RUU ini muatannya banyak dan amat berat gitu ya. Jadi pertama muatan tentang bagaimana penguatan ideologi Pancasila. Kemudian tadi Pak Januar kan menyebut mengenai pembangunan, haluan pembangunan itu sendiri. Itu kan juga satu masalah yang sangat besar. Betul. Kemudian juga penjagaan atau pemberian mandat kepada badan yang akan melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi paling tidak ada 3 itu dimuat jadi satu. Ini yang mungkin RUU ini keberatan beban itu kira-kira. boleh jadi begitu Pak, karena misalnya haluan tentang pembangunan ini kan satu kontradiksi dengan 2 pertanyaan. Ini duplikasi nggak dengan RUU yang lain? Apa dengan undang-undang yang lain? Misalnya RPJM atau rencana pembangunan dan seterusnya. Yang kedua, dari mana ukuran bahwa pembangunan yang dimaksud di RUU ini itu betul-betul apa yang dimau oleh Pancasila? Jadi ukurannya apa? Gitu. Sementara kita sendiri kan
ada semacam, saya pakai istilah kan ada tali yang terputus itu Pak, soal Pancasila ini. Tali terputus ini kan harus disambungkan ulang dan saya nggak tahu berapa lama menyambung itu dan bentuk sambungannya kayak apa. Tetapi faktanya Pancasila sebagai ideologi ini kan belum selesai Pak. Pancasila sebagai dasar negara itu sudah selesai. Itu kita sudah melewati fase itu, ditetapkan oleh para pendiri Republik ini, dan itu sudah selesai. Tapi Pancasila sebagai ideologi ini kan konteks historisnya panjang sekali, uji cobanya luar biasa. Panjang sekali, memakan nyawa, ribuan korban, dan seterusnya. Sampai hari ini kita juga masih mencari-cari. Nah, dalam konteks ini saya kira memang memerlukan apa yang disebut, ini kita butuh nggak sih acuan untuk implementasi Pancasila gitu Pak. Jadi lebih kepada panduan implementasi lah, bukan debat filosofis lagi soal Pancasila kayak Ekasila, Trisila ini kan jadi debat filosofis lagi tentang Pancasila. Itu menarik Pak. Ahmad Basarah di televisi mengatakan bahwa itu bukan idenya dia, bukan idenya teman-teman dari PDIP, tapi dari fraksi lain. Itu Pak Yanuar bisa mengerti nggak itu dari mana itu kalau bukan saya nggak paham Pak, saya nggak paham karena saya nggak ikut di balik, nggak ikut di dalam pembahasan ini. Saya juga sebetulnya sama dengan Pak Bambang, orang luar yang mengamati dari luar. Cuma bedanya saya bisa memberikan masukan langsung kepada fraksi, kepada pimpinan fraksi. Pak Yanuar kan pernah di MPR, mungkin sampai sekarang masih di MPR. Kan dulu pernah ada konsep haluan pembangunan itu, haluan negara, haluan pembangunan. Apakah ini sebenarnya yang mau dibawa untuk dijadikan undang-undang karena di MPR susah itu? Beda Pak, ini beda. Beda ya? Beda Pak, beda. Karena namanya haluan juga itu kan. Ya, beda Pak. Kalau yang kita bahas kemarin di MPR kan lebih pada desain makro arah pembangunan nasional gitu kan. Kalau ini lebih kepada sebetulnya bagaimana sih menafsirkan Pancasila gitu. Kalau ini lebih spesifik soal Pancasila. Kemudian Pak Yanuar, kalau sudah menjadi seperti ini ya, kalau DPR itu kan nggak bisa, misalnya ketua DPR terus menghentikan itu kan nggak bisa. Dia tetap harus menjalankan prosedur. Kalau sudah disepakati di paripurna, ya mengirim ke presiden. Perkara presiden nanti nggak mau merespon, itu bukan soal DPR. Nah, menurut Pak Yanuar, jalan keluarnya gimana? Apa langkah yang harus dilakukan DPR kalau banyak orang yang mengusulkan penghentian itu? Yang pertama tentu internal DPR ya mesti berembuk ulang gitu kan, melalui mekanisme prosedur yang sudah ada ya kan. Ada badan musyawarah, ada fraksi-fraksi, pimpinan fraksi dan seterusnya. Saya kira itu bukan soal yang berat Pak kalau itu sih. Dan kita juga udah sangat sering berkomunikasi. Tinggal yang diperlukan adalah pengambilan keputusan. Jadi keputusan politiknya bagaimana soal draft RU ini. Mau terus atau mau ditunda atau berhenti sama sekali atau dibatalkan kira-kira gitu. Iya. Kalau melihat konstituennya PKB yang arahnya seperti itu dan minta dibatalkan, itu mestinya kan PKB sebagai penyalur suara politik kan mirip juga kan kira-kira begitu. Apakah karena PKB segen aja karena sebagai koalisi nggak enak gitu kalau nggak mendukung gitu? Oh enggak Pak. Kalau soal ideologi Kalau soal ideologi kan duduk perkaranya lain, Pak. Ini menyangkut masa depan Indonesia, menyangkut bagaimana kita semua memberikan pemahaman yang tepat dan benar gitu kan, supaya kita juga nggak salah-salah juga memahami ini. Kalau PKB prinsipnya ya kita ikut PBNU, bahwa kalau draftnya kayak begini ya kita nggak akan kalau tetap kayak begini itu kan. Makanya catatannya kalau dilanjutkan itu catatannya kan banyak sekali Pak. Luar biasa banyak, sehingga saya selalu menyebut istilah kita mulai dari 0 km lagi. Kira-kira Pak Yanuar, saya baru saja mewawancarai seorang seorang guru besar yang mengajarkan ideologi Pancasila. Dia mengatakan begini, ini undang-undang ini salah Pak Bambang. Kenapa? Pancasila itu kan dasar, bahkan dasarnya undang-undang dasar, dasarnya undang-undang. Masa diatur dengan undang-undang? Dia bilang gitu. Gimana? Jadi menurut dia nggak boleh itu. Ideologi diatur di undang-undang, menurut dia nggak boleh. Ya. Gimana menurut Pak Yanuar?
Saya nggak komentari itunya, tapi pertanyaan kita begini, Pak. Ya. Kalau ideologi itu kan paling nggak ada 4 komponen yang harus tercakup di dalamnya, sehingga kenapa dia disebut ideologi. Komponen pertama kan sistem pemikirannya. Kenapa disebut ideologi? Karena ideologi kan kumpulan ide-ide membangun satu konsep, paradigma, kemudian dari pemikiran yang utuh. Pertanyaan kita bersama, ini bukan pertanyaan saya saja. Adakah Pancasila memiliki sistem pemikiran tertentu di dalam kehidupan ini? Misalnya ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan seterusnya. Sebab kalau tidak memiliki sistem pemikiran itu, apakah masih layak kita sebut ideologi? Satu, Pak. Yang kedua, belief sistemnya, keyakinan para penganutnya terhadap ideologi itu. Pertanyaan kita, sejauh mana kita memelihara belief system kita semua terhadap Pancasila? Apa yang saya maksud belief system itu tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, tingkat apresiasi, tingkat atensi, bahkan tingkat pendalaman, dipening terhadap Pancasila itu sendiri. Ini sudah sejauh mana? Yang ketiga, dia disebut ideologi karena dia menjadi panduan perilaku, Pak. Otomatis nih namanya ideologi kan harus memandu juga perilaku. Yang keempat, baru terakhir pandangan hidup. What view itu kan pandangan hidup nggak akan terjadi menurut saya jika yang 3 syarat ini belum terpenuhi. Itu masih panjang sekali dia sebagai pandangan hidup. Kalau kita lihat dengan 4 unsur ini, pertanyaan kita, sudah selesai belum Pancasila, gitu kan? Kalau sebagai dasar negara mah apa? Sudah selesai. Itu sudah selesai. Kita sudah sepakati selesai. Tapi sebagai 4 komponen ini sudah selesai belum? Nah, ini harus kita jawab bersama. Lalu juga begini, selain itu Profesor Kailan namanya, Profesor Kailan mengatakan bukan saja bahwa itu tidak boleh diatur karena ideologi, walaupun mau diatur boleh tapi di Undang-Undang Dasar dia bilang gitu. Yang kedua, misalnya ada lembaga yang ditugasi untuk membina ideologi Pancasila. Menurut Prof. Kailan itu juga nggak tepat kalau ditempatkan kalau presiden yang ada di situ. Jadi justru itu bahaya. Ini apa ya, rohnya masyarakat. Jadi pikiran saya juga agak aneh juga melihat itu karena dia mengatakan itu sudah betul Pak, baiknya di bawah MPR dia bilang. Jadi ini yang pegang itu harus rakyat sendiri, ini ideologi. Jadi jangan diserahkan kepada pemerintah. Itu bisa disalahgunakan. Nah, itu idenya seperti itu. Ada yang punya ide seperti itu. Ya, itu betul Pak. Tapi sebelum ke lembaga, pertanyaannya, kita ini juga kan belum selesai Pak. Bagaimana metode implementasi apa yang disebut dengan dalam tanda kutip ideologi Pancasila kepada seluruh bangsa ini, ya, kepada seluruh masyarakat ini, kepada para elit, pokoknya seluruhnya lah. Ini kan kita nggak punya metodenya. Metodologi kita kan belum mengalami apa yang disebut dengan pendalaman. MPR hari ini mengisi kekosongan ruang itu dengan organisasi 4 pilar. Tapi itu kan jauh dari cukup gitu Pak. Nah, di masa lalu kita pernah sangat hafal sekali pada zaman Pak Harto, metodologinya sangat terencana sekali, sangat masif, sangat terstruktur. Sebagai sebuah metodologi, kita baru punya pengalaman hanya pada zaman itu, yang begitu rupa, sedemikian rupa, bahkan dia menjadi satu acuan formal, misalnya untuk peningkatan karir, untuk macam-macam gitu kan, itu sampai ke sana pada zaman itu. Tapi setelah itu kan itu udah nggak ada lagi. Masuk reformasi, kita kehilangan metodologi, Pak. Kehilangan teknik, kehilangan cara. Dan pertanyaannya, ini nanti siapa yang ngerjain ini kira-kira gitu. Kalau Pak Kailan mungkin, ini MPR lah gitu kira-kira. Maka Pak Kailan itu membenarkan ketika P4 itu diatur di dalam TAP MPR. Dia membenarkan, itu tepat. Pak Yanuar, yang menarik saya mendengarkan pidatonya Pak Ahmad Basara. Dia juga mengatakan itu. Jadi dari Orde Baru, dari Pak Harto, tidak semuanya jelek. Ya kalau yang baik jangan dan itu kan mencerminkan bahwa ini mau niru itu kan P4, kemudian lembaganya kayak BP7. Nah, jangan-jangan
pikirannya memang ke situ, Pak Januar. Ya, boleh jadi mungkin Pak, meskipun yang tertuang di draft ini jauh dari jauh dari itu. Nah, ini juga akhirnya menimbulkan problem, Pak. Problemnya itu kira-kira begini. Ide Pak Kailan itu luar biasa. Yeah. Naik ke MPR. Pertanyaannya adalah, MPR kan sudah nggak punya lagi. Iya, betul. Itu kan problem lagi, Pak. Artinya nggak punya lagi. Apalah kita semua tahu tidak punya. Dan bahkan kedudukan MPR kan selevel dengan lembaga negara yang lain. Itu Pak Kailan mengatakan, Pak, ini setelah amandemen itu sebenarnya negara kita ini tidak berdasarkan Pancasila, kata dia. Jadi ekstrem sekali orang-orang Profesor Kailan ini. Jadi yang perlu dibenahi banyak sekali. Jadi menurut Prof Kailan. Tapi ya monggo lah Pak Yanuar sebagai politisi ini kan harus menerjemahkan gagasan-gagasan yang besar seperti itu. Kira-kira ke depan ini menurut Pak Yanuar apa yang akan terjadi setelah terjadi semacam deadlock ini? Misalnya pemerintah nggak mau gitu, terus DPR mau apa? Gitu. Ya saya kira kalau DPR prinsipnya kan mengikuti perkembangan yang terjadi Pak, baik terutama di tingkat stakeholder kuncinya pemerintah ya kan. Kan nggak bisa juga DPR memaksakan pemerintahnya nggak mau itu kan kira-kira. Dan yang kedua secara sosiologis ya kan kita juga kan mendengar masukan dari publik, dari masyarakat. Ya masa DPR kupingnya ditutup, saya kira enggak lah. Kita tetap menjalankan amanah ini dalam kaitan dengan sangat memperhitungkan perkembangan yang terjadi di luar. Ya, Pak Yanuar, kalau benar bahwa penginisiasi utama itu dari fraksi PDIP. Kan PDIP ini the ruling party. Jadi misalnya masa mau mengusulkan seperti itu nggak bicara-bicara dulu setengah kamar dengan presiden, dengan pemerintah gitu. Ini bacaannya jadi menarik. Pertama tidak komunikasi, kedua sudah komunikasi tapi tiba-tiba ada perbedaan gitu. Nah ini yang mana kira-kira? Atau jangan-jangan begini Pak, ini kan soal Pancasila mungkin nggak nggak didalami terlalu jauh juga mungkin pada akhirnya orang akan setuju. Boleh jadi begitu, saya nggak tahu persis semangat awalnya gitu kan. Beda dengan undang-undang teknis Pak, undang-undang teknikal sektoral itu kan ini kan dipikirnya barangkali ya, saya juga nggak tahu persis. Ini kan nanti sambil jalan juga bisa dicari sudut pandang yang sama. Jadi ekspektasi atau penilaian publik semacam ini jangan-jangan juga di luar perkiraan gitu. Tapi sebenarnya ini lebih fundamental gitu. Jadi betul. Iya, jadi daripada undang-undang yang teknis itu reaksi pasti akan lebih keras karena ini menyangkut daya pikir orang banyak. Jadi itu kan keyakinan hidup itu yang akan diperbincangkan itu. Iya Pak Yanuar, saya kira menarik sekali diskusi ini. Sayang waktunya sangat pendek. Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih. Siap. Ya saya yang terima kasih ini ke Pak Bambang sudah diundang di channel Pak Bambang ini luar biasa. Senang sekali. Iya. Saya tertarik pernyataan yang itu yang salah kaprah dan harus dirombak total itu. Pak Yanuar. Dari hulu ke hilir malah dirombak. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Yanuar, selamat bekerja. Salam untuk teman-teman. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.